Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwanti, nomor induk mahasiswa 0498585157. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu mengenai transaksi dan basis data terdistribusi. Pada tugas 3 kali ini kita akan menggunakan pengerjaan tugas-tugas kita yang sebelumnya, yaitu dari ERD Rumah Sakit. Lalu kita buka dulu PHP New-nya melalui aplikasi HMDP. Nah, di sini ini tugas 2 yang kemarin sudah dibuat. Lalu kita pastikan dulu nih tugas kita ini sudah menggunakan jenis InnoDB ini agar datanya bisa terdistribusi. Ini sudah ya, sudah menggunakan InnoDB. Kemudian yang pertama kita perlu membuat store prosedur, yaitu untuk menambahkan pasien. Nah, untuk dalam perintah store prosedur ini biasanya dimulai dengan perintah begin dan diakhiri dengan end. Di sini kita lihat ya prosedur yang sudah dibuat. Ini transaksi 1. Nah, pada transaksi ini dimulai dengan perintah begin, kemudian start transaction, insert into pasien. Yang mau dimasukkan pasiennya apa aja, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Lalu di bawahnya kita masukkan isinya. Misalkan ini ID pasiennya adalah 6, lalu nama pasiennya Tito, alamat pasiennya Jalan Pakai Saji nomor 23, dan jenis kelaminnya adalah 1, yaitu laki-laki. Ini merupakan pengkodean dari jenis kelamin. Kemudian select from pasien dan diakhiri dengan perintah end. Nah, di sini untuk melihat apakah sudah berjalan atau belum. Nah, setelah prosedurnya nanti akan tersimpan di sini. Kita coba ya. Pertama, dari sini, dari tugas 2 ini, dari data basis data kita klik login. Kemudian kita create new. Di sini saya sudah melakukan 5 transaksi ya. Create new, berarti kita kasih nama barunya. Misalkan transaksi 6. Transaksi 6. Kita tinggal masukkan perintah. Kita mulai dari bikin, kemudian start transaction. Yang mau kita mulai transaksinya yaitu insert pasien. Di sini ini yang diminta adalah insert data pasiennya. Masukkan atau menambahkan data baru kemana, ke tabel pasien. Yang dimasukkan apa aja, yaitu ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelaminnya, jenis kelamin. Nah, lalu kita isi lah langsung file loose-nya. Ini kan yang perintah pertama ini kan perintah insert ini. Kita akan memasukkan ke dalam tabel pasien yang berisi memasukkan apa aja, yaitu atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Lalu kita isi file loose-nya. Valuenya ID pasien
pasiennya berapa. Nah, di sini saya udah punya pasien kurang lebih 9 kalau nggak salah. Di sini kita isi ke 10 ya. 10 nomor pasien. Nah, nomor pasiennya siapa? Itu alamat pasiennya. Nah, ini kan sudah. Lalu perintah selanjutnya ini itu select from pasien ya. Ini apa maksudnya? Ini yaitu memilih from mana? From dari tabel pasien. Jadi kalau ini dimasukkan dari tabel pasien, itu nanti akan dimasukkan ke tabel pasien. Kemudian kita bisa buat atau kirim. Sini sudah ada nih, telah berhasil dibuat. Itu tadi kita bisa langsung ini transaksi untuk sini kan ada yang sudah jadi ya, sesuai dengan ini transaksi tadi yang saya buat. Kemudian perintah call itu adalah eksekusi, perintah memanggil transaksi yang udah kita buat tadi. Nah, itu bisa lewat SQL atau bisa lewat ini, klik eksekusi. Aja eksekusi. Nah, kelihatan deh tuh di sini nih Renata tadi nomor 10, pasien nomor 10. Atau kita bisa dari sini. All transaksi nah, di sini ada nih ya, udah masuk ya. Kemudian selanjutnya itu perintah commit. Perintah commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Pada contoh ini ditambahkan commit nih ya. Jadi kalau tadi kan tanpa commit ya. Jadi kalau dilihat di ini, nah kalau dia lihat di sini di tabel pasien tadi yang Renata, nah dia belum ada di sini di tabel pasiennya, dia belum ada, dia hanya tadi di tabel prosedur karena dia tadi kita tidak pakai commit. Sekarang coba kita tambahkan commit di transaksinya Renata tadi ya, transaksi baru berarti sama ya perintahnya, cuma tadi ditambahkan commit aja di belakangnya. Sebenarnya kita bisa misalkan mau menambahkan dokter ya, into
tadi kan pasien ya, coba dokter ya, kita dokter. Tapi dokter itu datanya tadi banyak ya. Coba sini aja. Karena datanya kita harus ingat apa aja ya, apa yang ada di dokter itu. Sini dimasukkan. Nama pasien ya. Dan kelamin ya. Referensinya kan Renata ya, yang Renata ya, itu nomor 10 ya, 10 Renata, terus alamatnya ini. Nah di sini kan kalau yang perintah pertama kan tanpa komit ya, nah select pilih dari pasien, komit. Running kirim. Nah ini sudah ya, jadi kan kita langsung eksekusi ya, ini ya. Kita pakai segala eksekusi. Kita coba kita lihat di tabel pasien apa sudah ada. Nah ini sudah ada ya, Renata ya, Renata. Kalau dokter datanya apa? Dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, dari kerja. Terus selanjutnya itu dari hasil ya, yang komit ya, seperti itu. Jadi bedanya kalau pakai komit itu sudah tersimpan di tabelnya langsung. Kalau yang nggak pakai komit dia cuma tersimpan di prosedurnya aja. Nah seperti ini. Kemudian kita ada menu rollback. Menu rollback itu adalah menu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit nih. Jadi misalnya kita sedang melakukan perintah ini, terus kita klik rollback, maka itu seperti nggak jadi gitu loh. Perintah yang kita ketikkan yang di atas itu nggak jadi. Kecuali kita udah klik commit nih. Kalau klik commit dulu lalu ketik commit dulu lalu ketik rollback, dia nggak akan berpengaruh rollbacknya. Jadi rollback itu ketikkan sebelum commit. Kita coba ya. Sekarang ini duduk di dokter ya. Ini caranya itu di rutin ya. Kalau misalnya dari sini kita ke rutin, add new rutin, create new rutin, akses silapnya. Coba kita mau nambahin dokter ya, yang dibutuhkan
Di dokter, nama dokter, ID dokter, nama dokter, nama dokter, kemudian alamat dokter, nomor HP. Nomor HP ya. Tanggal lahir spesialis sama pekerja. Memasukkan filusnya. Nah, misalkan di sini sebentar contohnya ya. Kalau di ini rollback update namanya gitu. Ini sama aja insert juga. Kan perintah dia mau menggagalkan update ya. Harusnya misalkan ID dokternya 1, nama dokternya alamat dokter, oke. Lahir itu DTM itu. Udah asam belum? Enggak. Nah, terus ini dulu ya. Dia spesialis anak. Waktu kerja itu dia caranya time ya, date ya, kan Senin. Coba kita yang ini coba kita rollback ya, rollback misalkan rollback terus nah saya mau masukin lagi misalkan nih yang ini yang tadi nih misalkan update pasien tadi ya, ya update pasien, set nama, dia mengganti nama pasien. Update pasien, terus set nama pasien, kita lihat ya, set nama pasien, coba set pasien, set nama pasien, coba set yang tadi terakhir ya,
where di mana data yang mau diubah ini ya, where kan tadi kan ID pasien ya, dari datanya ya, ID pasien 10 ya, ID pasien ke 10, ID pasien 10, lalu dia rollback commit. Kalau yang ini kan tanpa commit nih ya, tadi yang ini ya, yang ini kita pakai commit dulu. Ini pasti memakai rollback bisa nggak ya? Kan rollback commit ya, dia dilakukan rollback sebelum commit nih, jadi ini hasilnya nanti dia berhasil, dia tidak mengubah. Dia tadinya mengubah nama Tuti pasien nomor 6 nih, yang tadinya Tito jadi Tuti, tapi karena di rollback dia nggak jadi ya kan, dia dilakukan sebelum commit. Sekarang kita coba ini kita commit dulu baru kita rollback yang terjadi ya. Harusnya ini berarti kan harusnya yang ini benar, balik nih dia gagal. Nah yang ini dia nggak bisa gagal karena dia udah commit. Nah, kalau kita lihat ya, berarti kan tadi kita mengubah nama pasien ya tadi ya, yang ini. Yang pertama kita masukin nama dokter tapi kita gagalin. Ya, eksekusi ya. Bisa transaksi lapannya coba. Kita lihat nama pasien tadi berubah, harusnya berubah nih. Tadi ya berubah padahal udah di commit ya. Tadi kan di rollback terus commit. Kalau dokter kosong, dia berhasil, lihat benar tadi dia tidak menggagalkan perintah tadi ya. Ini transaksi lapannya. Transaksi lapan kan kita tadinya mau masukin ini nih. Kalau misalkan kita tidak pakai rollback, harusnya ini ada ya. Nah ini ada kan nih nama dokter. Nah ini masuk nih nama dokter. Coba kita lihat nama pasien. Ada data tidak berubah namanya. Padahal di sini saya minta diubah. Tadi saya minta. Nah, set nama pasien ID yang ke-10 itu diubah update, tapi dia tidak mau nih. Set nama pasien ini. Mana tuh nanti? Nah ini dia udah saya sama itu di rollback kan, balikin terus yang ini commit. Ya coba kita coba kalau gitu yang ini nggak usah pakai rollback. Dan tadi ya yang ini nggak usah pakai rollback. Rollbacknya di atas, nggak pakai rollback. Baik, diskusi.
karena ini sudah masukin dari si itu ya, yang nama dokter ya. Pasien baru banget. Oh, tadi karena karena yang ini yang insert kan udah dikerjakan ya. Ini tidak bisa dia. Harus bikin transaksi baru. Sama yang tadi ya udah kita ini update pasien set nama. Itu kalau itu kita harus melakukannya secara terpisah karena yang pertama tadi udah berhasil masuk ya, yang nama dokter ya. Coba ya kita tambahkan lagi ya di sini transaksi 9 ya, transaksi 9. Nah ini sebenarnya di administrator juga bisa nih ya. Administrator itu atributnya ada aja. ID admin, waktu jaga, nama admin. Coba ya kita tambahin di sini. ID admin, waktu jaga, nama admin ya. Dan kita coba yang update itu dengan ini. Sebenarnya tadi kita gagal karena yang ngomong tadi dokter udah ini ya, masuk namanya. Kita masukkan admin ya. Admin ya, administrator, ID admin ya, ID admin, terus waktu jaga. Sama nama admin ya. Terusnya ID admin itu satu, waktu jaganya pagi. Jadi terus nama adminnya misalkan ini kan yang ya, nah di rollback sama dia. Coba ya kita rollback, kemudian dia mintanya update ya. Coba kita ini ya, tadi update nama pasien ya, update apa, update pasien. Apa yang diupdate adalah set nama pasiennya. Apa namanya yang mau diganti tadi ya, dengan Oriana. Nah, di mana dia posisinya? Mana dia posisinya? Where dia posisinya itu ada di ID pasien, ID pasien nomor 10. Lalu kita commit ya di sini ya, commit rekom pasien. Rekom pasien N ya.
Jadi kita ini ya, kelupaan ini kayak misalnya rekam pasien coba. Transaksi 9 ini, saya ada juga saya lihat deh. Transaksi 8. Oh iya benar deh. Oke, berubah pasien. Renata belum, karena udah dilakukan berkali-kali ya. Oke, selanjutnya checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses traktir disimpan. Nah ini di sini contohnya ini kan sama ya, kita melakukan begin transaction, kemudian save point. Save point itu poin disimpan, poin checkpoint yang keberapa, yang pertama. Nah lalu ini misalnya kita mau membatalkan checkpoint yang pertama ini bisa. Nah, seperti ini. Jadi dia menggagalkan save point yang pertama ini udah disimpan. Jadi perintahnya rollback to save point. Nah ini kan tadi kan dia nyimpan si Kurosaki. Nah terus yang kedua dia ada perintah Ichigo. Nah ini yang perintah yang ini hapus, gagal, ini tidak jadi dilaksanakan, jadi dia tetap yang ini tetap yang simpan si Kurosaki. Nomor 7. Nah kemudian kita masuk ke trigger. Trigger itu merupakan sebuah perintah event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Nah di sini ini kan awal yang sebelumnya itu kan kita cuma punya tabel ini ya. Cuma ada tabel administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Tapi di update ini, di trigger ini kan kalau kita mau melakukan trigger ya. Nah di trigger ini kita membuat tabel baru. Di sini kita membuat tabel obat dan transaksi obat. Ini ya, obat dan transaksi obat. Oke. Kita buat dulu itu. Kemudian dibuat juga desainnya. Sini itu daftar. Daftar ke admin, lalu oleh admin serahkan ke dokter admin, dari dokter admin datanya akan diserahkan ke dokter, lalu dari dokter akan dikembalikan ke admin pasien dokter. Dari pasien dokter ini dia akan kembalikan ke pasien. Di sini kan ada resep ya. Nah resep dari pasien ini di komputer apotik, nanti dia akan mendapatkan resep ini sehingga dia bisa melakukan transaksi obat. Obat itu dilihat dari ID pasien. Nah, ID obatnya apa? Diambilkan obat, balik lagi ke pasien. Nah setelah membuat ini baru nih tabel, kita bisa memasukkan transaksi baru. Jadi trigger itu ini kan tadi ya, trigger itu sebuah penyakit yang dapat mengecek perubahan sebuah basis data. Jadi kalau misalnya kita melakukan
pengurangan atau penambahan data, maka dia akan ikut berubah. Nah, di sini contohnya nih, misal seorang pasien membeli obat aciclovir sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada April 5 dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel juga berkurang, karena obatnya udah dibeli sama pasien 5, maka harusnya dia berkurang 5. Nah, di sini kan saya udah buat ini ya, data obatnya. Di sini saya sudah masukkan 3 buah data obatnya, ada aciclovir, amlodipin, ambroxol. Dengan stok awal 95 aciclovir, amlodipin 100, dan ambroxol 100. Misal ada seorang pasien dia sakit batuk, mau dikasih obat ambroxol ya, obat batuk. Ini kita bisa di sini nih, transaksi obat ya. Ini transaksi obat, karena kan dia kan tadi kan gambarnya kan tadi pasien ke transaksi obat ya. Nah, sini transaksi yang pertama nih. Ya, kita bisa membuat dengan ini trigger. Nah, di sini kita bisa lihat new trigger atau tambahkan aja transaksi obatnya. Nah, ID transaksi misalkan buat nama pasiennya siapa, nama pasiennya kan udah kesimpan nih semua nih, tuh obat Kirin batuk-batuk. ID obatnya apa tadi, ambroxol 3 ya, 3. Jumlahnya berapa? Udah. Dan kan stok awal 100 ya. Harganya berapa? Gratis deh, karena dia pakai BPJS. Kita kirim. Nah, ini kan ya, tadi ya udah. Ini tinggal transaksinya. Dari sini kita kirim aja nih. Ini tadi udah ya, udah dikirim ya. Nah, ini kan ada transaksi yang kedua kan, ini tadi yang dia beli ambroxol. Nah, dari transaksi ini kan dia karena di trigger tadi, harusnya di obat ini dia berkurang. Coba stok ambroxol. Nah, benar, dia berkurang 10, berarti berhasil ya perintah trigger kita ini. Sama kan yang sebelumnya dia 100 si aciclovir, ini case yang aciclovir, kalau tadi saya praktikannya ambroxol. Nah, selanjutnya ini adalah replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Di sini kita akan melakukan replikasi ini ya, replikasi si MySQL ini ya. Awalnya kita dari sini kita pilih menu replikasi. Nah, di sini kita buka menu replikasi. Di sini. Nah, di sini ada replikasi. Nah, kita pilih ini. Primaril ini saya kan sudah melakukan tadi ya. Nah, ini replikasi, pilih basis data yang mau direplikasikan. Tadi sudah melakukan nih primary. Nah, ini di sini. Ini nanti nih kan pada kotak MySQL ini ada config nih. Nah, ini nih ini kita kan terbuka file notepad-nya ini.
Jadi nanti yang pas diklik primary ini kan dia muncul ininya ya. Nah, ini punyanya si ini nih. Ini punyanya MySQL-nya itu yang kita harus kopikan ke sini, ke my ini. Dan dari situ di copy ke my ini. Nah, dari situ nanti akan muncul variabel dan nilai seperti di sini. Variabel dan nilai. Kemudian replikasi ini untuk mengakses basis data dari komputer 2 dengan cara klik menu user akun sini nih, user akun pengguna. Nah, nanti ditambah di sini user. Nah, saya kan sudah melakukan nih. Ini hasil akun yang sudah connect nih di akun saya ini. Ditautkan dengan akun ini kita nih, Ubuntu kita. Ini Ubuntu kita. Nah, kemudian kita ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk. Kemudian diimpor. Nah, ini saya juga sudah ini SQL ini. Kemudian dipindahkan pada ke Ubuntu ya. Di sini saya sudah memindahkan ke dokumen file yang tadi nih. SQL-nya ya. update. Dan kita konfigurasi ini tadi cara memindahkan si dari USB. Nah, ini di sini kan ke dokumen ini sudah saya pindahkan ya. Kemudian mau import. Yang ini dengan terminal, melalui terminal. Sampai dia connect bisa termnya XAMPP nya ini nanti ke bawahnya ini ada XAMPP. Bagaimana cara tahunya kalau dia udah jalan ya? Di sini ya kita bisa membuka localhost MyAdmin. Kemudian presentasi tugas 3 basis data saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.